Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah kelompok Hizbullah Lebanon secara resmi mengumumkan peluncuran rudal terbaru mereka yang diberi nama Nahar dengan target garis depan militer Israel di dataran tinggi Golan. Aksi ini terjadi hanya beberapa hari setelah Forum PBB di New York gagal menghasilkan keputusan terkait pengakuan kemerdekaan Palestina, sebuah kegagalan diplomasi internasional yang kembali memicu kemarahan dunia Arab dan menjadi pemicu utama eskalasi baru di perbatasan Lebanon-Israel. Rudal Nahar diklaim sebagai salah satu proyek terbaru Hizbullah dengan jangkauan menengah dan sistem navigasi canggih, dirancang khusus untuk menghadapi sistem pertahanan Israel yang selama ini dipandang terlalu percaya diri. Menurut laporan awal, peluncuran ini dilakukan pada dini hari dengan koordinasi penuh antara unit roket dan sayap militer Hizbullah. Serangan ini bukan sekedar demonstrasi kekuatan, tetapi sebuah sinyal politik yang tegas bahwa penolakan Israel atas kemerdekaan Palestina tidak akan dibiarkan berlalu tanpa konsekuensi nyata. Sumber keamanan di kawasan menyebutkan bahwa rudal Nahar berhasil mencapai beberapa posisi garis depan Israel di Golan, meski sejauh ini belum ada laporan resmi terkait jumlah korban atau kerusakan detail di lokasi. Media Israel hanya melaporkan adanya insiden keamanan besar di kawasan utara tanpa menyebutkan detail lebih jauh. Taktik klasik yang selalu dipakai. Kalau kena hantam, bilangnya cuma ada ledakan kecil. Ironisnya, bagi warga sekitar, ledakan kecil versi Israel biasanya setara dengan rumah yang hilang setengahnya. Langkah Hizbullah ini semakin mempertegas bahwa kelompok tersebut kini tidak hanya berperan sebagai kekuatan militer di Lebanon, tetapi juga sebagai pemain politik yang menggunakan kekuatan senjata untuk mendukung aspirasi Palestina. Di sisi lain, Israel kembali menghadapi dilema lama, meremehkan ancaman atau membesar-besarkan untuk mencari dukungan internasional. Dan kalau melihat rekam jejaknya, Israel jago memainkan peran korban di panggung global, meski di lapangan merekalah yang sering jadi wasit sekaligus pemain dengan peluit di tangan. Pengamat regional menilai bahwa peluncuran rudal Nahar ini merupakan jawaban langsung atas kegagalan diplomasi di PBB. Ketika meja perundingan gagal, medan perang kembali jadi saluran utama. Dengan situasi ini, kawasan Timur Tengah berpotensi memasuki babak baru eskalasi, di mana setiap keputusan politik di forum internasional bisa berujung dengan dentuman artileri di garis perbatasan. Peluncuran rudal Nahar oleh Hizbullah tidak hanya mengguncang garis depan Israel di Golan, tetapi juga memicu gelombang reaksi di berbagai ibu kota dunia. Dari Washington hingga Moskow, dari Teheran hingga Ankara, setiap pihak langsung berlomba-lomba memberikan pernyataan seolah-olah mikrofon PBB belum cukup penuh dengan pidato kosong seminggu lalu. Amerika Serikat, seperti biasa, berdiri kokoh di belakang Israel. Juru bicara Gedung Putih menyebut serangan Hizbullah sebagai provokasi serius yang mengancam stabilitas regional. Pernyataan ini sudah diprediksi banyak pihak, mengingat Washington jarang sekali, kalau tidak bisa disebut tidak pernah sama sekali, mau mengkritik Tel Aviv secara terbuka. Kalau Israel menolak kemerdekaan Palestina, AS biasanya pura-pura budek, tapi begitu ada roket lewat perbatasan, telinga mereka langsung sehat 100%. Di sisi lain, Rusia dan Iran memberikan dukungan moral secara terbuka terhadap langkah Hizbullah. Moskow menilai peluncuran Nahar sebagai bukti kegagalan komunitas internasional dalam mengatasi isu Palestina. Sementara itu, Teheran tidak ragu menyebut Hizbullah sebagai perpanjangan tangan dari kehendak rakyat yang ditindas. Pernyataan Iran ini jelas semakin memanaskan situasi, karena bagi Israel, setiap kalimat yang keluar dari Teheran dianggap sebagai deklarasi perang. Uni Eropa, seperti biasa, berada di posisi bingung antara ingin menenangkan keadaan atau sekedar menulis laporan yang nanti tidak akan dibaca siapapun. Sejumlah diplomat Eropa menyerukan penahanan diri dari kedua belah pihak, sebuah kalimat template yang sepertinya sudah disimpan di file Word sejak 2 dekade lalu. Bahkan banyak pengamat menyindir bahwa pernyataan Eropa soal konflik Israel-Palestina hanya copy-paste dengan tanggal berbeda, ibarat mengulang PR sekolah tanpa niat baru. Sementara itu, di dalam negeri Israel sendiri, situasi politik kian bergejolak. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan besar setelah kegagalan di forum PBB dan kini dihantam serangan rudal Hizbullah.
Oposisi politik menuding pemerintahan Netanyahu terlalu sibuk dengan manuver internal sehingga gagal membaca tanda-tanda eskalasi dari Lebanon. Lebih ironis lagi, sebagian masyarakat Israel mulai menyindir bahwa pemerintah mereka lebih sibuk mengurus drama koalisi daripada mengurus roket yang jatuh di halaman rumah. Media Israel pun terbelah. Sebagian menekankan pentingnya tindakan balasan keras terhadap Hizbollah, sementara lainnya memperingatkan bahwa membuka front baru di Lebanon bisa menjadi bencana strategis. Namun narasi militeristik tetap mendominasi, dengan para pejabat keamanan menekan kabinet agar segera menyetujui operasi balasan. Dunia Arab di sisi lain melihat peluncuran rudal Nahar sebagai sinyal kuat bahwa perlawanan terhadap Israel tidak lagi sekedar simbolik. Hizbollah berani mengambil langkah militer setelah forum PBB kembali mengecewakan rakyat Palestina. Seperti biasa, diplomasi internasional hanya menghasilkan foto bersama, sementara di lapangan yang berbicara adalah ledakan dan asap. Dengan kondisi ini, para analis memperingatkan bahwa kawasan Timur Tengah beresiko masuk ke fase eskalasi berlapis. Perang terbuka di perbatasan, krisis politik internal di Israel, dan pergeseran geopolitik global, di mana setiap kekuatan besar ingin ikut menunggangi isu Palestina untuk kepentingan masing-masing. Setelah peluncuran rudal Nahar oleh Hizbullah menghantam garis depan Israel di Golan, fokus dunia kini beralih pada dampak militer dan strategi yang sedang dimainkan kedua pihak. Di satu sisi, Hizbullah ingin menunjukkan bahwa mereka mampu mengoperasikan sistem senjata modern yang bisa menembus pertahanan Israel. Di sisi lain, Israel dipaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa ancaman dari utara tidak bisa lagi dianggap sekadar gangguan kecil. Militer Israel atau IDF, Israel Defense Forces, mengumumkan status siaga penuh di sepanjang garis utara. Unit artileri dikerahkan, jet tempur ditempatkan lebih dekat ke perbatasan, dan sistem pertahanan Iron Dome digeser ke posisi strategis. Namun, sumber militer Israel sendiri mengakui bahwa rudal Nahar diluncurkan dengan kecepatan dan pola yang sulit ditangkap oleh radar. Ini menimbulkan sindiran di media Arab. Iron Dome lebih sering jadi Iron Decoration, indah dilihat tapi tetap ditembus rudal murah. Hizbullah sendiri tampak percaya diri dengan langkah mereka. Komandan militernya menyebut peluncuran Nahar hanyalah permulaan dari fase baru perlawanan. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa stok rudal serupa kemungkinan masih tersimpan, menunggu momentum tepat untuk diluncurkan kembali. Strategi Hizbullah selama ini memang bukan sekadar serangan frontal, melainkan serangan psikologis yang dirancang untuk menggerus rasa aman warga Israel di wilayah utara. Sumber keamanan Lebanon menambahkan bahwa Hizbullah sudah mempersiapkan jaringan bunker dan jalur logistik bawah tanah sejak lama. Dengan kata lain, meskipun Israel melancarkan serangan udara, peluang untuk menghancurkan seluruh fasilitas rudal Hizbullah sangat kecil. Israel tahu ini, tapi tetap saja suka pamer dengan istilah operasi presisi yang biasanya berakhir dengan menghancurkan rumah penduduk dan mengklaim itu markas milisi. Di lapangan, suasana perbatasan mulai berubah drastis. Warga Israel di Golan melaporkan dentuman keras dan kepanikan massal. Pemerintah Israel menginstruksikan evakuasi terbatas di sejumlah desa dekat perbatasan. Sementara di sisi Lebanon, warga justru menyambut aksi Hizbullah dengan campuran rasa takut dan bangga. Bagi sebagian orang, rudal Nahar adalah simbol keberanian melawan penindasan. Namun bagi yang tinggal di dekat pangkalan militer Hizbullah, itu berarti resiko jadi target balasan udara Israel semakin besar. Pengamat militer menilai peluncuran rudal Nahar merupakan bentuk uji coba medan pertempuran. Hizbullah tidak menargetkan kota besar atau pusat vital Israel, melainkan posisi garis depan militer di Golan. Langkah ini sengaja dipilih untuk mengirim pesan politik tanpa memicu serangan balasan yang terlalu besar. Namun, resiko tetap tinggi karena Israel dikenal tidak pandai menahan diri. Sejarah membuktikan, kalau ada batu kecil dilempar ke arah Israel, mereka bisa balas dengan bom seukuran stadion. Dalam konteks strategi regional, Hizbullah jelas sedang memainkan kartu besar. Dengan setiap serangan, mereka tidak hanya menguji pertahanan Israel, tetapi juga mengukur sejauh mana reaksi internasional bisa ditarik ke arah pro-Palestina. Perang psikologis ini bisa lebih berbahaya daripada perang terbuka, karena menciptakan tekanan politik dalam negeri Israel yang semakin mempersempit ruang manuver pemerintahnya. Dunia internasional kini menghadapi skenario yang semakin kompleks setelah Hizbullah meluncurkan rudal Nahar ke garis depan Golan.
Aksi ini tidak lagi sekadar konflik bilateral antara Lebanon dan Israel, tetapi berpotensi memicu gesekan geopolitik yang lebih luas, melibatkan kekuatan besar dunia. Di Washington, pemerintahan Amerika Serikat menghadapi tekanan dari dalam negeri untuk memastikan dukungan penuh bagi Israel. Kongres sudah mulai membicarakan paket bantuan militer tambahan, meski sebagian kalangan mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut. Kritikus bahkan menyindir, setiap kali ada roket melintas, AS langsung mengirim cek kosong ke Tel Aviv. Kalau begini terus, Iron Dome bisa lebih cepat upgrade daripada infrastruktur jalan di AS sendiri. Di Moskow, Rusia melihat peluang untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Kremlin menggunakan retorika bahwa serangan Hizbullah adalah akibat langsung dari kegagalan diplomasi Barat di PBB. Narasi ini sekaligus dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan dengan Teheran dan Damaskus. Dengan cara itu, Rusia bisa tampil sebagai kekuatan alternatif yang berpihak pada keadilan Palestina, walaupun pada saat yang sama tetap bermain di pasar senjata. Logika sederhana, setiap konflik baru berarti peluang baru untuk menjual senjata lama dengan harga baru. Iran yang selama ini dikenal sebagai sponsor utama Hizbullah justru semakin terbuka dalam menyuarakan dukungan. Pejabat tinggi Teheran menyebut rudal Nahar sebagai bukti bahwa era dominasi militer Israel sudah berakhir. Bagi Israel, kalimat ini adalah pernyataan perang terselubung. Namun, bagi dunia Arab itu terdengar seperti seruan moral untuk tetap mendukung perlawanan Palestina. Situasi ini mempertegas blok politik di kawasan, kubu pro-Palestina di satu sisi dan kubu pro-Israel di sisi lain, dengan negara-negara netral hanya berani menonton dari kejauhan. Sementara itu, di markas besar PBB, pertemuan darurat Dewan Keamanan kembali digelar. Namun seperti biasa, forum internasional itu tampak lebih sibuk dengan diplomasi kata-kata daripada aksi nyata. Amerika Serikat dipastikan akan memveto setiap resolusi yang menyudutkan Israel, sementara Rusia dan Tiongkok bersiap menggunakan hak veto mereka untuk menahan resolusi yang melawan Hizbullah. Hasil akhirnya bisa ditebak, PBB kembali seperti grup WhatsApp keluarga. Ramai debat tapi tidak ada keputusan yang benar-benar berguna. Di dalam negeri Israel, serangan Hizbullah membuat pemerintah semakin terpojok. Netanyahu harus menghadapi tekanan publik yang menuntut aksi cepat, sementara oposisi menuduh pemerintah gagal menjaga keamanan nasional. Media internasional mulai menyoroti kelemahan strategi pertahanan Israel yang selama ini dipromosikan sebagai tak tertembus. Ironisnya, slogan tak tertembus itu kini berubah jadi bahan meme, karena ternyata yang tertembus bukan hanya sistem pertahanan, tapi juga rasa percaya diri mereka. Jika situasi ini dibiarkan, ancaman perang skala regional menjadi semakin nyata. Suriah berpotensi menjadi arena tambahan, mengingat lokasinya yang strategis dan hubungannya dengan Iran. Milisi di Irak dan Yaman, yang dikenal dekat dengan Teheran, bisa saja memanfaatkan momentum ini untuk membuka front baru melawan kepentingan Israel dan sekutunya. Dengan kata lain, satu peluncuran rudal Nahar berisiko menciptakan efek domino di seluruh Timur Tengah.